Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Okta Yuliasari, kemudian rekan saya, Afina Larasati, Efrik Yonantiko, Rabiah Al-Adawiyah, dan Rizna Akmaliyah yang akan mempresentasikan hasil studi literatur kami mengenai mikroorganisme terestrial dari kelompok protozoa. Kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai protozoa, soil dwelling vampire, atau vampir penghuni tanah. Ada banyak mikroorganisme yang hidup sebagai penghuni tanah. Salah satu mikroorganisme tersebut merupakan kelompok protista. Protista dibedakan menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah protozoa. Di dalam rantai makanan, protozoa berperan sebagai predator yang memangsa bakteri, fungi, maupun nematoda. Salah satu anggota protozoa yang memiliki mekanisme predasi yang unik adalah Vampirella spp. Kelompok ini memiliki karakter seperti namanya, yaitu vampir. Secara taksonomi, Vampirella spp merupakan anggota kingdom Protista, filum Protozoa, subfilum Sarcodina, superkelas Rhizopoda, kelas Filosia, order Aconculinida, famili Vampirlidae, dan genus Vampirella. Selanjutnya, untuk habitat dan siklus hidup akan dijelaskan oleh Efriko. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Okta, bahwa Vampirella merupakan organisme uniseluler dan masuk dalam kelompok protozoa. Pada pembagian kelompok protozoa, berdasarkan alat geraknya, Vampirella masuk dalam kelompok Rhizopoda, yaitu bergerak dengan menggunakan kaki semu. Habitat Vampirella dapat ditemukan pada tanah, air tawar, dan Vampirella memiliki dua siklus hidup. Yang pertama, tahap trofozoid atau hidup bebas, dan yang kedua, tahap kista. Tahap trofozoid dibentuk dari beberapa spesies Vampirella yang sama dan menyatu satu sama lain, sehingga membentuk plasmodia lebih besar, dengan struktur dan warna yang sama dan sebagai sel tunggal yang hidup bebas. Setelah tahap trofozoid, sel akan memasuki tahap pencernaan dan tahap reproduksi kista. Selama tahap pencernaan, kista akan berubah dari warna hijau menjadi merah, orange, atau coklat. Kista akan ditutupi oleh dua selubung kista, yaitu selubung luar dan selubung bagian dalam. Selubung luar lebih lembut dan digunakan untuk menempel pada substrat seperti makanan berfilamen, contohnya alga. Kemudian pada selubung bagian dalam lebih kuat dan mengelilingi sel saat pembelahan sel berlangsung. Setelah pembelahan sel, sel anakan akan meninggalkan selubung kista dan akan meninggalkan sisa-sisa makanan. Selanjutnya, peran Vampirella akan dijelaskan oleh Jadi tadi Efrik udah jelasin gimana habitat dan siklus hidup dari si Vampirella. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana Vampirella sebagai predator. Saya akan menjelaskan sambil nonton videonya Vampirella ya. Jadi, gak semua protozoa itu mempunyai kemampuan untuk merusak sel wall yang dimiliki oleh makhluk hidup lain. Sedangkan Vampirella itu berbeda. Dia mempunyai kemampuan tersebut, yaitu merusak sel wall yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contohnya nih, dia bisa merusak sel wall yang dimiliki oleh si fungi dan alga. Ketika si Vampirella menyerang target, Vampirella yang tadinya bentuknya bulat akan menjadi memipih di permukaan target. Vampirella bergerak menggunakan pseudopodia atau kita sebut sebagai kaki semu. Nah, ketika pseudopodianya udah nempel di suatu target, pseudopodia tersebut akan memendek dan berubah menjadi hairpin, atau kita bayangin bentuknya itu kayak duri. Di bawah mikroskop, si hairpin tadi itu terlihat terjadi violent shock motion atau getaran hebat kayak grrr gitu untuk membuat perforasi atau lubang di sel wall target. Kemudian Vampirella
menyedot sitoplasma dari si target tersebut. Saat disedot, kemudian si target sel wall-nya akan menjadi pipih atau bengkok atau kempes karena sitoplasma dalam sel target udah disedot oleh Vampirella. Nah, ternyata masih ada sisa-sisa sitoplasma yang ada di dalam sel target. Kemudian Vampirella mengambil sisa-sisa tersebut menggunakan pseudopodia, bukan hairpin lagi. Kenapa? Karena pseudopodia punya kaki yang lebih panjang ya, jadi bisa menjangkau lebih dalam dan sela-sela dari si target tersebut. Kemudian semua sitoplasma yang sudah disedot oleh si Vampirella tadi dimasukkan ke dalam food vakuola, masuk ke dalam vakuola. Nah, kandungan dari sitoplasma ini kan sebagian besar adalah air. Karena vampir menyedot sitoplasma di banyak alga, jadi otomatis banyak air yang masuk ke dalam si tubuh Vampirella. Vampirella kemudian mengeluarkan air yang tidak dibutuhkan tersebut melalui vakuola kontraktil yang ada di permukaan kulit si Vampirella. Vampirella ini juga termasuk protozoa yang selektif ya. Kenapa? Karena ketika Vampirella menempelkan pseudopodianya di sel target, di target, kemudian target tersebut menolak dengan cara mengeluarkan senyawa beracun, Vampirella ini ya udah akan melepaskan target tersebut dan kemudian pergi untuk mencari target yang baru. Nah, Vampirella ini termasuk predator yang sangat-sangat buas. Vampirella bisa memangsa targetnya dengan mengkoyak langsung seluruh sel dari target, termasuk sel adjustment dan sel wall-nya sampai hancur. Contohnya itu ketika Vampirella sedang memangsa Spirogyria. Jadi, dapat dikatakan jika Vampirella ini benar-benar organisme yang haus akan nutrisi. Makanya wajar dia disebutnya sebagai amoeba. Interaksi Vampirella di dalam tanah. Vampirella ini merupakan protista yang memainkan peran kunci dalam pengendalian hama pertanian, di mana tidak diragukan lagi bahwa Vampirella memiliki peran sebagai bakterivora dalam jaring makanan tanah. Sehingga Vampirella memiliki kemampuan untuk mengendalikan patogen-patogen yang berada pada tanah. Selain itu, ternyata Vampirella juga termasuk ke dalam protista mikofag yang dapat mengendalikan populasi jamur patogen. Selain itu, Vampirella dapat mempengaruhi siklus nutrisi tanah karena adanya unsur hara yang dilepaskan saat memakan bakteri dan jamur patogen tersebut. Nah, di sini unsur hara ini pun dapat membantu menyuburkan tanah dan membantu tumbuh kembangnya tanaman menjadi lebih baik. Interaksi Vampirella terhadap organisme perairan. Nah, Vampirella dikenal sebagai predator algivora yang dapat merusak biomasa kultur mikroalga, sehingga interaksi yang terbentuk bersifat predasi. Kita ketahui bahwa dalam ekosistem perairan, ganggang merupakan produsen primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga air. Alga yang dimangsa Vampirella termasuk ganggang hijau uniseluler atau berfilamen, seperti Clostridium, Odogonium, Cycnema, dan Olotrix, dan beberapa diatom seperti Glossarium. Kasus predasi ini, di mana sel alga menjadi lisis oleh aktivitas enzim glukosidase, kitinase, selulase, dan enzim lainnya. Setelah sel alga lisis, Vampirella mempergunakan senyawa intraseluler alga sebagai nutrisi, sehingga menyebabkan adanya hambatan dalam pertumbuhan mikroalga, bahkan kematian pada alga. Itulah mengapa interaksi Vampirella terhadap organisme perairan khususnya alga ini disebut predasi, karena dapat mematikan kehidupan alga. Sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.